Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini saya habis ganti master kopling atas nih ya. Ini bekasannya ya. Ini tadi saya habis ngisi minyaknya nih. Kita tutup dulu. Ini penting ya buat teman-teman supir ya. Tolong ya jangan skip ya. Biar nanti kita nggak salah waktu perbaikan. Ya, nanti kita kasihnya di atas ya. Ini yang lama ya bekasannya, yang barunya udah saya pasang. Ya, kenapa saya bilang ya jangan skip, karena masalah kopling banyak banget penyebabnya. Ini ya, tadi sebelum saya ganti, keluar dari sang punya mobil ya, pas injek kopling ya, terus agak lama itu nggak balik. Kalau kopling enak, empuk. Ini saya buka ya biar lebih terang. Pedal kopling nggak keras ya, normal. Cuman ketika diinjek agak lama ya. Kalau nginjeknya cuman injek lepas balik, cuman setelah diinjek agak lama nggak balik. Dan perjalanan juga keras ya. Tapi kalau dikocok-kocok kayak gini, nah normal lagi, kopling juga enak normal. Nah, pertama saya cek minyak remnya nih, kurang cuma sedikit, nggak terlalu banget ya, nggak berarti nggak ada kebocoran. Dan saya cek untuk kopling atasnya, saya lihat ya nggak bocor ya, bagian belakangnya ya, ini bagian belakang saya raba pakai jari, nggak basah nggak. Terus kopling bawah master kopling bawah saya lihat juga kering ya, nggak bocor. Nah, kalau seperti ini udah dipastikan ya masalahnya di master kopling atas. Kenapa? Karena pedal koplingnya nggak keras. Tapi misalkan ya pedal kopling diinjek keras terus nggak balik ya, harus ditolak kaki. Nah, itu biasanya master kopling bawahnya tuh yang bermasalah, biasanya bergerak ya. Ini saya buka lagi biar jelas. Videonya udah ada lebih dari 3 ya. Jadi untuk teman supir ya jangan sampai salah prediksi ya. Terkecuali koplingnya agak nyemplos atau nggak ngemplos, cuman buat oper gigi alot ya, cek dulu minyak remnya. Kalau kurang berarti ada kebocoran, bisa master kopling atas, bisa juga master kopling bawah ya. Tapi misalkan ya minyak rem nggak berkurang ya, normal ya, kurang sedikit banget ya, itu masih normal ya. Kalau pedal koplingnya diinjak agak lama terus baliknya nggak maksimal dan terkadang buat oper susah, pedal kopling terasa nggak berat ya, itu master kopling atas ya. Tapi misalkan pedal kopling diinjek, injekannya agak berat dan setelah dilepas nggak maksimal ya, nggak full, harus kita tol pakai kaki ya, baru kembali lagi. Dan giginya juga normal, nggak keras ya, itu berarti master kopling bawah bergerak ya. Videonya ada ya. Iya, buat teman-teman supir jangan sampai salah prediksi ya. Kecuali koplingnya keras, dilihat master kopling bawah bocor, nah itu udah pasti master bawahnya. Atau sebaliknya, kopling keras, dilihat kopling yang atas ya, master kopling atas kok bocor, basah, nah itu pasti master kopling atasnya yang bermasalah. Tapi misalkan nggak ada kebocoran, itu yang kadang-kadang kita pusing. Intinya gini ya,
Ini penting ya, kadang-kadang kita salah prediksi masalahnya. Misalkan pedal koplingnya diinjak agak lama, baliknya susah tapi nggak berat. Nah, terus buat oper kalau misalkan lama diinjak susah, itu biasanya master kopling atas ya, diganti aja nanti sembuh. Kan sekarang modelnya untuk master kopling kan bahannya ya itu dari aluminium ya, itu kadang-kadang karetnya yang bermasalah, tapi yang sering rumahnya ya atau tabungnya ini di sini. Biasanya yang sering tabungnya nih, rumahnya nih udah aus, tinggal kita buka aja, dibuka nanti biasanya ada warna mengkilap ya. Walaupun diganti karet yang baru, kalau tabungnya yang udah aus kayak gitu, pas diinjek lama baliknya nggak maksimal. Tapi kalau dikocok-kocok ya 3 atau 4 kali nomor lagi ya. Ya misalkan pas diinjek ya baliknya kok nggak full, tapi kalau dikocok-kocok nah itu masuk kopling atas. Atau sebaliknya pas diinjek lama ya baliknya nggak full, korbat oper gigi susah, itu juga masuk kopling atas. Tapi kalau dikocok-kocok ya normal lagi. Nah itu biasanya masuk kopling atas. Nah kita harus ganti kayak tadi ya. Setelah diganti ya kan mungkin pernah ngalamin ya, waktu kita ganti kopling atas atau bawah kadang-kadang minyak rem nggak keluar. Nah itu yang kadang-kadang bikin pusing ya. Ini tadi juga sama ya, udah saya ganti ya, setelah mau saya buang angin itu nggak keluar. Nah, ada caranya. Jadi kalau kita misalkan ganti masuk kopling atas, buangnya dari atas saja nggak apa-apa ya. Ini benar-benar terjadi ya. Jadi tadi pas setelah saya pasang yang baru, ini kan yang lama ya, saya isi minyaknya, terus saya kocok-kocok buang angin, ini nggak keluar nih. Ini kan tempat selangnya nih nggak keluar. Nah caranya setelah nggak belah kopling dimasukin. Nah ini stut ini ya, belnya nih ya, dimasukin, putar arah kanan ini biar masuk. Nanti kan belah kopling ke bawah ya, ke lantai. Nah nanti kalau udah turun pasti minyak rem mengalir ya. Dan udah ngalir balikin lagi ya. Dan kalau kita mau buang anginnya gak usah dari bawah ya, kan kita buka yang atas, dari atas aja nggak apa-apa ya. Ini sekarang udah normal nih ya. Saya coba hidupin, saya print dulu nih. Ya, udah hidup. Tadi sebelum saya ganti yang baru, diinjak ini ya, saya lepas normal. Tapi saya coba injak agak lama ya, baliknya nggak maksimal. Dan kalau kita nginjeknya saya panjer ya, lama banget, ini susah buat oper ya. Tapi sekarang enggak nih ya, saya injak ya buat oper nih, ini mundur, ini 1, ini 2, 3, 4, 5, ini netral ya, ini mundur tuh. Nah, ini tuh. Dan kalau saya injak lama nih, nah tadi sebelum diganti ya saya lepas gak maksimal, sekarang saya lepas, nah tuh udah normal ya. Dan tadi sebelum saya ganti saya injak lama ya, injak lama banget nih. Buat oper susah ya, harus dikocok-kocok kayak ini, kocok-kocok, nah kocok-kocok baru normal. Tapi sekarang ya saya injak lama nih, saya masukin gigi, mundur tuh, 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya injak ya, sekarang udah normal kembali. Saya lepas, nah baliknya juga normal ya. Ya saya matiin lagi ya. Makanya tadi bilang ya jangan skip, soalnya kalau masalah kopling ini, kalau yang
belum benar-benar paham ya, nanti bisa salah perbaikan. Kecuali udah ketahuan bocor, kopling bawah bocor, ya kita ganti yang bawah, atau sebaliknya kopling atas bocor kita ganti yang atas. Tapi misalkan atas nggak bocor, bawah nggak bocor, tapi kalau pas beral kopling diinjak ya, dilepas nggak maksimal, harus kita kocok-kocok ya baru normal. Dan itu juga ada dua penyakitnya, bisa atas bisa bawah. Kalau injekannya maksudnya enteng ya normal, baliknya nggak maksimal, itu master kopling atas. Tapi kalau injakannya berat ya, diinjak berat dan dilepas nggak maksimal, harus kita congkel pakai kaki, itu yang bawah ya. Intinya kalau pinjakannya masih normal ya, nggak keras, itu master kopling atas ya. Itu udah banyak videonya ya. Terima kasih ya, walaupun sedikit semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.